kita sudah berusaha untuk menjadi petani. Jadi dulu masih manual, tidak ada mekanisasi, jadi harus pakai tenaga manusia. Kebiasaan kami, kehidupan sehari-hari kami di Desa Gladak, petani kami dalam budidaya padi banyak tantangan yang kami hadapi. Biasanya dari serangan hama ataupun dari kekurangan air. Kalau petani dulu itu ya banyak apa ya. Yang penting pada waktu itu hanya bisa biaya untuk hidup. Mau nambah apa penghasilan dari petani itu sangat kecil sekali dikarenakan luasan hamparannya kan cuma 0, itu. Sebagai negara agraris, Indonesia menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat kaya. Kondisi geografis yang strategis dengan iklim tropis membuat pertanian di Indonesia menjadi lebih unggul dan kaya keragaman. Kondisi tersebut tentunya menjadi faktor pendorong bagi sektor pertanian di Indonesia untuk dapat memanfaatkannya guna meningkatkan produktivitas pertanian serta mencapai ketahanan pangan nasional. Tantangan utama mewujudkan ketahanan pangan adalah konversi lahan yang tidak terkendali, penurunan kualitas tanah, dan infrastruktur pertanian yang terbatas. Lalu bagaimanakah strategi yang dilakukan agar produktivitas sektor pertanian dapat dicapai untuk ketahanan pangan di Indonesia? Pertanian di Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Namun demikian, masih ada berbagai tantangan yang harus diselesaikan guna mencapai produktivitas pertanian yang optimal. Persoalan yang dihadapi para petani seperti permodalan, kurangnya ketersediaan lahan, maupun minimnya pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dalam pertanian modern juga menjadi persoalan yang berimbas kepada produktivitas pertanian di Indonesia dan secara langsung berdampak pada kesejahteraan para petani. Jadi pada waktu itu sangat informasi untuk pertanian ini sangat sangat kurang, sangat minim sekali. Jadi pada waktu itu produksi padi itu aja untuk petani itu hanya cuman sekisaran 6 ton per hektar, 5 sampai 6 ton. Sedangkan pemakai pemupukannya itu cuman memakai yang namanya yang terkenal itu hanya pakai urea. Tapi dengan era kemajuan zaman, makin tahun makin maju, akhirnya petani bisa mengenal yang namanya pupuk NPK. Jadi pupuk majemuk. Kita sudah berusaha untuk menjadi petani. Kesulitan yang kami hadapi saat itu yang pertama terkait penggunaan alat mesin, Pak. Jadi dulu masih manual, tidak ada mekanisasi, jadi harus pakai tenaga manusia. Itu. Kemudian terkait dengan ini permodalan, kita juga seluruh masih aksesnya juga sulit. Juga terkait pupuk, Pak. Dulu kita itu penggunaan pupuk hanya pupuk tunggal saja. Kemudian dulu di saat kita panen, kita mau juga jual juga sulit, Pak. Kita kadang-kadang kita bawa sendiri ke pasar, bisa sudah stok sudah banyak, kita juga nggak bisa. Untuk padi aja, penggilingan padi masih terlalu jauh dari akses kita. Dulu satu kecamatan itu penggilingan hanya 1, Pak. Jadi kita mau proses dari gabah menjadi beras itu juga masih banyak kendala. Jika melihat dari sektor pertanian yang Indonesia miliki, ya sangat potensial sekali mengenai
pertanian yang ada di Indonesia ini. Baik dari sisi lahannya, dari sisi produk-produk nanti yang bisa dihasilkan. Jika dikelola dengan baik, secara terintegrasi, itu sangat akan potensial dan kita bisa memimpin dalam sektor pertanian kita ini. Yang saya amati bahwa perpaduan antar berbagai sektor itu masih kurang begitu sinergi. Seharusnya ada kolaborasi, ada suatu institusi, lembaga yang bisa memadukan baik dari pelaksana, petani, terus kemudian nanti yang menerima hasil pertaniannya, terus kemudian dari, tentu kalau petani tidak lepas dari pupuknya yang akan menunjang pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Nah, perpaduan inilah yang diperlukan, jadi dari sisi distributor pupuk terjamin, dari sisi petani hasil pertaniannya bisa tercapai dan terbeli dengan harga yang layak, dari sisi pemerintah mengatur mengenai regulasi mengenai distribusi dari pupuk. Nah itu, kolaborasi itu yang sebenarnya harus tercapai. Keterbatasan petani dalam meningkatkan produktivitas pertaniannya disebabkan oleh beragam faktor yang perlu segera ditangani dengan strategi yang tepat. Strategi dalam meningkatkan produktivitas pertanian untuk kesejahteraan petani perlu melibatkan banyak pihak guna memberikan manfaat layanan yang lebih luas dan menyeluruh.